Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita masih membahas hadis-hadis yang bertalian dengan surga dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sampai hadis yang ke 1891. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukthirul hadis. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah, golongan manusia yang pertama kali masuk surga, ala suratil qamari lailatul badr, wajahnya bentuknya seperti malam bulan purnama, berarti sangat indah sekali. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya seperti bintang kejora yang paling indah di langit. Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kaukabin durri, kaukab bintang-bintang durri. Sering kita mendengar bintang kejora ini karena yang dianggap paling besar. Fis samai idha'ah, yang paling terang cahayanya di langit. La yabulun, para penduduk surga itu tidak kencing. Wala yataghawwatun, dan para penduduk surga tidak meludah. Wala yatfulun, dan tidak berdahak. Wala yamtahitun, dan juga tidak berdahak, tidak meludah dan tidak berdahak. Tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah dan tidak berdahak. Amsyatuhum dhahab, sisir-sisir mereka dari emas. Warashuhum al-misk, sedangkan tungku pengharum mereka, keringat mereka dari misik. Rashuhum, keringat, ternyata keringatnya ini misik, kesturi kalau kita ya, misik kijam yang paling mahal. Wa majamiruhum al-uluwah, sedangkan tungku-tungku pengharum mereka adalah uluwah. Udutib, yaitu dari kayu pewangi. Mungkin ini dari jenis kayu gaharu ini, tib, terkenal tib. Azwajuhum hurla'in, sedangkan istri-istri mereka adalah hurna'in. Hurna'in yaitu wanita-wanita surga, bukan dari kalangan Bani Adam, yang memiliki kecantikan yang luar biasa, yang matanya itu berkedip, matanya itu ya indah ya, matanya sangat indah. Sering diartikan dengan bidadari, padahal bidadari sendiri definisinya saya yakin beda ya. Penggambaran bidadari ini dengan hurun ain berbeda. Kalau bidadari kan bukan sumbernya, bukan dari kita ya.
Bidadari digambarkan pakai kemben gitu, pakai selendang, nanti mabur gitu ya, Mas Ani. Apakah di sini pakai kemben, Mas Ani? Enggak, kayaknya enggak ya. Beda asal ya. Cuman karena sudah angleh kemudian diartikan dengan bidadari. Seperti syaitan ya. Syaitan bukan dari manusia. Jadi wa kana minal kafirin, bahwasanya syaitan dari jenis golongan hamba Allah yang kafir atau dari makhluk Allah yang kafir. Kadang orang mengartikan dari golongan orang-orang kafir, padahal dia bukan orang, jin. Jadi lah itulah, ya kan? Itu kan bukan dari kita, ya kan? Cuman karena sudah masuk gitu ya, seakan-akan mewakili terjemahan hurun ain, padahal bidadari nama sendiri, hurun ain bidadari. Hurun ain nama sendiri, bidadari nama sendiri. Gitu. Makanya ini hurun ain. Hurun ain itu ya wanita surga yang punya kecantikan dan mata yang indah, dan dia bukan dari kalangan Bani Adam. Namanya hurun ain. Jadi hurun ain ini nama istilah. Jadi kalau kita dengar hurun ain, oh maksudnya itu gitu. Nah, kemudian karena yang sudah dipahami hurun ain itu ada bidadari, akhirnya langsung dilarikan bidadari. Begitu dilarikan ke bidadari, oh maksudnya begitu. Padahal beda, bidadari sendiri, hurun ain sendiri. Ya, dari tampilannya juga beda, ya. Dan dalam bahasa ini disebut dengan hurun ain. Ala khalqir rajulin wahidin, dalam bentuk seorang laki-laki. Ala surati abihim Adam. Jadi laki-laki yang di surga nanti bentuknya sama seperti bapak mereka. Ala surati abihim Adam, sebentuk bapak mereka Adam. Sittuna dzira'an fis sama, tingginya 60 hasta ke langit. 60 hasta ke langit berarti berapa meter, Mas Tani? Coba hasta kita berapa meter, Mas Tani, kira-kira, Mas Tani? Hasta kita kira-kira berapa, Man? Hastamu kira-kira, Man? 24 meter? 24 meter lah, 18 meter. Kalau sehasta setengah meter. Kan kalau tingginya misalnya 160 berarti sehastanya ya 80 cm ya. Mau kayak gini sama tinggi badan? Apa enggak mesti? Enggak mesti ya. Umumnya berapa? Ya, berarti kurang lebih 60 cm lah ya. Ya, 60 cm kali 60. 6 kali 6 berarti berapa? 36. 30 meter. Berarti 60 cm kali 60. Berarti 60 cm kali 60. 36 berapa? 36. Gitu ya Mas Ani. Seneng Mas Ani dur gede. Masya Allah ya. Sebenarnya ini hiburan bagi manusia, ya bagi orang yang beriman. Karena di dunia ini kan ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang jelek, bahkan ada yang cacat gitu. Ada yang nggak bisa melihat, ada yang nggak bisa jalan, ada yang macam-macam. Tapi begitu masuk surga langsung bentuknya sama. Ya, 60 cm. 60 cm. 36 meter, 60 hasta. Ya kurang lebih 36 meter gitu. Tapi hastanya orang Mesir kan panjang-panjang, hastanya orang Arab panjang-panjang. Ya bisa jadi 40 meter, 36 meter kurang lebih lah. Segitu bentuknya cakep, Masya Allah. Jadi di dunia ini semuanya sementara, yang ganteng sementara, yang jelek sementara gitu. Ya, jangan terkecoh ya, dengan dunia. Dunia ini memang ngecoh ya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang dalam
ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, aniyatum fiha dzahab. Bejana-bejana di surga itu dari emas. Bejana di dunia ini dari plastik, harganya murah. Bejananya dari emas ini. Colang, baskom, ya, ember dari emas. Warashuhum misk, keringat mereka misk. Likulli wahidin minhum zaujatan. Dan setiap satu laki-laki di antara Bani Adam ini dapat 2 istri. Dapat 2 apa? Istri dari Bani Adam. Yuramukhu saqihima. Ya, yang kelihatan sungsum. Ya, yang kelihatan sungsum betisnya. Ya. Jadi sungsum betisnya itu sampai kelihatan. Sungsumnya, Mas Tani, kelihatan. Ya. Yang bagian dalam betisnya terlihat. Mukhu itu artinya sungsum. Sungsumnya kelihatan, man. Kalau kamu lihat wanita sungsumnya betisnya kelihatan, apa yang kamu rasakan, man? Takut, ya. Ya karena dunia. Tapi maksudnya di sini, ya, kata Rasulullah SAW, ya, miwara'il lahmi minal husn, dari belakang daging karena indahnya. Jadi maksudnya saking indahnya. Betis, coba bayangkan ya, betis perempuan ini dibahas ini. Memang perempuan ini perhiasan dunia. Perhiasan dunia adalah perempuan, ya. Makanya perempuan ini, kalau perempuan dunia maksudnya, kalau diganti pakaian ini jadinya begini, diganti pakaian ini jadi begini, dikasih perhiasan begini jadi begini, pakai ini gitu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ganti pakaian rok, nggak pas, dikasih liven jelek, dikasih anting-anting jelek gitu kan. Itu laki-laki, ya kan. Memang laki-laki itu, ya, indahnya dengan akhlak. Jadi kalau dari laki-laki nggak usah livenan, nggak usah pakai rok, ya. Jadi kalau laki-laki dirombak-rombak kayak gitu jelek. Tapi kalau perempuan enggak, dikasih kalung jadi bagus, kasih anting-anting jadi bagus, ya kan? Ya nggak, Van? Apa nggak tahu? Nggak tahu ya, Van, ya? Masya Allah. Masyarakat Van sudah tahu. Nah. Ya, jadi perempuan ini perhiasan, ya, Van? Ya, cuman perempuan akhirat nih, ya Allah, luar biasa, Van. Gak bisa dibandingkan dengan perempuan dunia yang penuh dengan kekurangan, ya. Secantik-cantiknya perempuan dunia, yang paling cantik kentut, Van. Udah cantik-cantik kentut, bau lagi, ya kan? Insyaallah, ya. Sudah cantik, udah wangi, udah indah, begitu ngomong baunya jengkol. Itu perempuan apa? Dunia. Jadi perempuan akhirat gak bau jengkol, Pak. Gak bau pete juga, ya. Masya Allah. Ini, ya, jadi dunia itu memang, ya Allah, serba, ya, jangan menjadikan kita tertarik lah, ya. Memang menggiurkan, tapi jangan, karena lemah. Nah, kalau ini surga sudah tadi, ya, keringetnya baunya misik. Nggak berak, nggak kencing, nggak kuek-kuek. Secantik-cantik wanita di dunia apa? Kuek-kuek, ya nggak? Ya kan? Berdahak. Ini nggak berdahak, ya. Keringetnya nggak bau. Nah, kalau buang airnya dan seterusnya cuman atop. Dah. Masya Allah, sangat sempurna, dan ini tidak mungkin terjadi di dunia ini, ya, tidak mungkin terjadi di dunia ini. Maka kita mohon kepada Allah, kita masuk ke surga, ya. Mohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah kami semuanya ke dalam surga. Allahumma adkhilnal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Berikutnya, lakhtilafa bainahum. Di antara istri-istri penduduk surga itu nggak ada tengkar. Di dunia supaya jangan tengkar nggak mungkin abadan ya. Saking nggak ada yang buat tengkar di antara mereka. Kadang yang dilempar itu tomat ya, sesama mereka lempar-lemparan tomat katanya ya. Wala tabaghud, dan tidak saling benci. Qulubuhum qalbur rajulin wahid, hati mereka hati yang satu hati. Ya, di dunia ini ada kata satu hati, tidak mungkin satu hati. Ya, tidak mungkin satu hati. Di dunia ini nggak ada istilah satu hati, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, memang begitu. Tapi di surga nanti satu hati. Yusabbihuna Allah bukrata wa ashiya, mereka bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Berikutnya hadis yang ke 1892. Ini moga-moga baterainya enggak habis ya. Udah nyaris habis ini. An Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salam Musa rabbah." Musa meminta kepada Rabbnya, kepada Allah. Ma adna lil jannati manzilatan, bagi yang paling ya, bertanya kepada Allah, siapakah penghuni surga yang paling rendah derajatnya? Ma adna lil ahlil jannati manzilatan. Qala wa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannati jannata. Kemudian Allah menjawab, seorang laki-laki yang datang sesudah penghuni surga masuk ke surga. Ini kata Allah SWT. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, adkhilil jannata, masuklah kamu ke surga. Fayaqul, kemudian orang yang paling terakhir masuk surga ini, yang derajatnya paling rendah, mengatakan Rabb, ya Allah. Rabb maksudnya ya Allah. Kaifa waqad nazalan nasu manazilahum, bagaimana mungkin aku bisa masuk ke surga sedangkan aku ini adalah orang yang terakhir masuk surga? Lah saya gimana? Apa masih ada tempat? Apa mungkin? Kan yang menempati surga itu dari sejak orang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa jumlahnya kita nggak tahu. Ya, banyak banget. Ya. Wa akhadhu akhadhatihim, kemudian mereka menempati tempat mereka. Fayuqalu lahu, kemudian Allah mengatakan padanya, ataradu ayyakuna laka mithlu mulkin malikin min mulukid dunya. Apakah kamu mau gitu, rela tempat tinggalmu itu seperti ya yang dimiliki oleh para raja di dunia? Jadi ternyata orang-orang ada di dunia ini, waliyadzubillah ya, itu pinginnya memang dunia ini dipegang satu orang. Jadi memang kayak gitu ya. Dan dia mengatakan di dunia ini ada kelebihan penduduk sekitar berapa miliar, sehingga yang beberapa miliar ini harus dimatikan gitu. Kalau nggak dimatikan nanti mentong-mentong nama makanan. Waliyadzubillah. Ini keadaan dunia yang tidak dibimbing dengan keimanan ya. Perasaan khawatir kehabisan makanan, kehabisan bahan bakar karena banyaknya penduduk. Biar bahan bakarnya nggak habis, makannya nggak habis, orangnya yang dihabisin begitu. Fayaqulu raditu rabbi, kemudian dia mengatakan aku telah ridha kepada Rabbku. Fayaqulu, kemudian orang ini mengatakan laka dzalik, bagimu itu seperti itu sudah yang dimiliki oleh raja di raja dunia. Padahal satu orang yang derajatnya paling rendah dan masuk surganya paling akhir, seperti yang dimiliki oleh raja di rajanya dunia. Ya, berapa juta hektar mungkin tanahnya, berapa ya kekayaannya berapa banyak itu di dunia. Ya, para raja di raja.
Fayaqulu laka dzalika wa mithluhu, dan bagimu ya tambah lagi seperti itu dan seperti itu dan seperti itu lagi gitu. Ya, sampai di sini disebutkan 4 kali. 4 kali lipat. Katanya sih wallahualam gitu ya, yang pernah menempati dunia paling luas katanya itu namanya Alexander the Great, Iskandar Agung. Iskandar Agung bukan Dzulqarnain. Ya. Itu menempati 2/3 dunia. Jadi zaman dulu kan nggak ada hukum internasional, nggak ada zona eksklusif, zona ini, zona itu nggak ada. Siapa yang kuat itu yang berkuasa. Ini Alexander the Great bisa membuka wilayah 2/3 dunia. Katanya begitu, ya dalam sejarah. Nah itu raja di raja dunia misalnya dapat segitu, Alexander the Great ya. Atau Dzulqarnain memiliki kekuasaan yang sangat luas juga, atau Nabi Sulaiman yang memiliki kekayaan yang sangat banyak juga. Nah orang yang masuk surga terakhir tadi seperti itu 4 kali lipat. Berapa banyaknya, Masya Allah ya. Makanya bagi orang yang beriman jadinya nggak mau mencari jalan dengan kezaliman, karena khawatir nanti kalau zalim jatah dia yang di surga nanti gimana coba. Kadang orang berburu yang di dunia, lepas yang di akhirat ya. Kadang orang mempertahankan yang ada di dunia, malah lepas di akhirat ya. Kita lanjutkan lagi. Fayaqulu fil khamisah, dan mengatakan yang kelima, raditu rabbi, aku ridha ya Allah. Wah ini tambah lagi tadi yang disebutkan Pak Pono. Fayaqulu hadza laka wa asyhadu amsalihi. Lah ini untukmu dan 10 kali lipat lagi. Ya Allah. Walaka ma ashtahat nafsuka, dan bagimu apa yang kamu sukai untuk dirimu. Kalau dengar kayak gini-gini mah jadinya pengen cepat. Kalau dengar kayak gini-gini mah jadinya kepengen cepat. Cepat apa Mas Tony? Mati. Kenapa Mas Tony? Di dunia persis seperti yang dikatakan oleh para ulama, darut ta'ab wal imtihan. Isine gue kesel karo ujian tok. Makanya ya kita doakan ya pemerintah sing sadar kala pemerintah. Orang usah ambisi, ngerti turuti orang warga, ya. Atau mereka orang kafir juga, orang-orang kafir, kamu jangan terlalu ambisi kamu. Orang warga, sing jenenge menungsa, misalnya mampu 1 gunung Uhud emas, ya pengin gunung Uhud emas lagi. Dan kaum muslimin yang merasa teraneksasi, terzalimi, tanahnya diambil, ya, leluhurnya diambil. Kalau memang tidak ada jalan lain kecuali tempat itu diambil alih, serahkan aja nggak apa-apa. Tawakal kepada Allah, di Allah lebih banyak. Dan yang kita lihat di dunia ini yang namanya manusia kemelakaran. Ngerti kemelakaran keman? Saya masih ingat ya, dulu zamannya Pak B.J. Habibie di dalam propaganda Batam, otorita Batam, digambarkan Batam posisinya begini, nanti perekonomian begini. Sempat terjadi ya, sampai ada Barelang. Ternyata setelah itu Batam itu sepi. Batam itu sepi. Berubah 180 derajat. Perekonomian pun sulit, sehingga orang-orang yang di Batam pingin cepat-cepat pulang. Jadi manusia sering terbawa kayak gitu dan tidak tahu terjadi perubahan. Seperti banyak sekali kasus lah kalau saya ceritakan ya, banyak sekali kasus. Termasuk di Cina itu banyak ada real estate itu sampai hari ini tuh belum penuh isinya. Jadi menjadi kota mati padahal sangat kaya.
Dan banyak orang-orang miskin yang masih di gunung-gunung, yang hidupnya masih susah gitu. Sehingga yang membawa mereka berbuat zalim sebenarnya halu, yaitu namanya tulul amal. Jadi kalau kami bikin pabrik ini dengan investasi segini, maka akan begini, akan begitu, nanti jadi begini, jadi begitu. Nah, itu kebanyakannya adalah halu. Sedangkan apa yang ada di surga bagi mereka yang terakhir kali masuk surga itu lipat-lipatnya dari raja di raja dunia. Masya Allah. Betul sekali yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya dunia ini memang tempat capek dan ujian. Bahasa kasarannya rubes. Makanya orang beriman itu kangen dengan surga dan ambisinya terhadap dunia hampir nggak ada. Makanya orang beriman di dunia miskin. Kebanyakan orang-orang beriman di dunia miskin, ya. Sehingga orang-orang kafir melihat orang-orang beriman di dunia itu mentertawakan. Tapi nanti tatkala ganti alam dan orang-orang beriman berada di surga, nanti gantian orang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Ya. Ini Masya Allah ya, agama menjadi rem ya, atas apa yang sering hawa nafsu itu membujuki ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan walaka mashtahat nafsuka, dan bagimu itu apa yang menjadi selera dirimu. Seleranya arbah apa bah? Misalnya seleranya KL 100. Nah, seleranya KL 100 banyak, wallah di surga pinginmu apa itu karepmu gitu loh. Surga sih jelas, tapi kan di sini kan udah di surga apa yang dapatkan, Masya Allah. Gitu. Sehingga tatkala di dunia ini tidak mendapatkan apa yang menjadi seleranya, nanti didapatkan. Karena memang di dunia ini kadang menempuh cara hidup ngilari. Kamu pingin ini enggak? Pingin. Kenapa kamu enggak cari dan enggak dapatkan? Enggak lah, saya milih ini aja yang lebih baik untuk kaum muslimin, untuk kebanyakan orang, untuk akhirat saya, untuk agama mereka. Jadi orang-orang beriman itu banyak ngilari apa yang menjadi keinginannya. Bukannya dia tidak tahu, dia tahu tapi tidak mengejarnya. Lah nanti di akhirat apa sih yang menjadi keinginan kamu? Nah, itu yang menjadi keinginan. Ya kalau di dunia ya bilangnya surga ya, tapi tetap kan ada keinginan-keinginan yang ada. Nah itu nanti akan didapatkan. Waladzat ainuka, kemudian kelezatan matamu. Ya, menjadi lezat matamu itu apa? Dan memang di masa kita ini banyak orang yang terjebak berlezat-lezat melihat gadget. Karena gadget itu memang didesain seperti candu. Apa saja dibikin seperti candu. Kalau nggak dibikin seperti candu, ya orang akan meletakkan. Apa saja dibikin seperti candu. Ya, jadi ketagihan. Nah, ini orang beriman mampu menahan. Nanti di surga apa yang menjadi kesenangan matanya diberikan. Fayaqulu raditu rabbi, kemudian dia mengatakan aku ridha kepada Rabbku. Qala rabbi fa'alahum manzilah. Kemudian akhirnya Musa bertanya, ya Allah, bagaimana kedudukan penduduk surga yang paling tinggi kedudukannya? Qala ulaika alladzina aradtu. Ya, mereka itu adalah seperti apa yang inginkan. Warasu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha. Falam tara ainun walam tasma' udhunun walam yakhtur ala qalbil bashar. Jadi yang paling tinggi ya itu yang diinginkan oleh Allah. Allah mengatakan aku menanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku dan aku menutupnya. Maka tidak ada mata yang melihat
Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak terlintas dalam benak manusia. Ternyata yang paling tinggi adalah kemuliaan dari Allah. Masya Allah ya. Coba antum perhatikan dari penjelasan tadi yang pertama tentang penduduk surga yang paling rendah. Itu identik semuanya dengan dunia. Tapi begitu yang paling tinggi justru kemuliaan. Memang di dunia ini juga yang paling tinggi sebenarnya apa? Kemuliaan. Sebenarnya orang yang bisa melihat kemuliaan itu derajatnya lebih tinggi. Seperti agama, ibadah, tahajud, ya. Dari kebaikan-kebaikan itu lebih tinggi. Tapi sulit menerimanya. Sulit menerimanya, ya, kecuali orang-orang yang memang diberi kemuliaan oleh Allah. Seperti sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, menunggu waktu isya dari sholat maghrib. Keutamanya besar, tapi jarang yang melakukan. Ya, kebanyakan kalau dari maghrib sampai isya pada di masjid atau pada di mana ini, Mas Tony, manusia umumnya loh. Di masjid atau di mana ini? Apa? Di kamar, ya betul, ya Masya Allah. Ini umumnya di kamar, ya, menjadi kaum rebahan, ya, itu menjadi kaum rebahan. Berarti yang tidak di kamar sebenarnya kemuliaan. Memang kadang orang ngaji kayak gitu aja mah. Sebenarnya memang agamanya gitu-gitu aja, keimanan, ketakwaan. Tetapi itulah kemuliaan. Jadi kemuliaan ini merupakan taufik dari Allah SWT. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-1893. Habis ini selesai insyaallah, waktunya sudah habis. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu akhir ahli nar khurujuha minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku sungguh tahu siapakah orang yang terakhir keluar dari neraka. Wa akhiru ahli jannah dukhulan jannah, dan orang yang paling akhir masuk ke surga. Rajulun yakhruju minan nari habwa, itu orang yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Masya Allah, semoga bukan termasuk kita ya. Kita bukan yang inilah ya. Kita pokoknya mohon kepada Allah jangan nyicipi neraka walaupun 1 detik. Karena kalau nyicipi neraka 1 detik rasanya bagaimana Sukirman? Hilang seluruh kenikmatan yang ada. Kita mohon kepada Allah. Fayaqulullah, maka Allah SWT berfirman, idhab fadkhulil jannah, pergilah kamu masuk ke surga. Fayatiha, kemudian dia mendatanginya. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala'un, kemudian terbayang baginya karena dia terakhir bahwasanya surga sudah penuh. Fayarji'u, kemudian dia pulang kembali lagi kepada Allah. Fayaqulu ya Rabbi, ya Allah, wajadtuha mal'a, aku jumpai surga sudah penuh ya Allah, karena beri terakhir. Fayaqulullahu lahu, kemudian Allah mengatakan padanya, idhab, pergi kamu, fadkhulul jannah, masuk surga. Fayatiha, kemudian dia masuk surga. Fayukhayyilu ilaihi annaha mal'a, dia membayangkan bahasanya surga itu penuh. Berarti dia masih terbawa apa Arbah? Terbawa alam dunia, ya kan? Karena kalau di dunia kalau terakhir biasanya apa? Penuh. Nah, ternyata di akhirat beda. Pergi kamu. Fayukhayyilu ilaihi annahu mal'a, fayarji'u fayaqulu ya Rabb wajadtuha mal'a, ya Allah aku jumpai sudah penuh padahal belum masuk nih. Fayuqalu lahu, kemudian Allah mengatakan padanya, idhab, pergi kamu, fadkhulil jannah, masuk surga. Fa innaka mithla, sesungguhnya bagimu seperti dunia, wa asyra amthaliha, dan 10 kali lipatnya dunia. Ya Allah ya Rabbi, dunia dan 10 kali lipatnya dunia. Makanya orang itu berebut sebenarnya sesuatu yang sangat kecil. Sudah pernah naik pesawat? Tatkala kita di bandara, mobilnya banyak sekali bandara yang besar. Tapi begitu pesawatnya naik di atas,
Jangankan bandaranya kelihatan, buminya nggak kelihatan. Jadi bumi itu kecil sekali dibandingkan planet-planet yang lainnya. Apalagi tanah yang kita udah kecil sekali. Kenapa kita berebut pada perkara yang kalau kita tahu kita merasa jadi bodoh? Iya ya, kenapa sih aku berebut dengan sesuatu yang itu menunjukkan kebodohanku? Ini. Nah itu nanti diberikan oleh Allah 10 kali lipatnya. Aw innalaka mithla asyara amsalid dunya, atau bagimu seperti 10 kali lipat dunia. Fayaqulu atas kharubi, kemudian dia merasa dilecehkan. Ya Allah, apakah engkau melecehkan aku? Aw tadhaku bi, atau engkau mentertawakan aku, wa antal malik, sedangkan engkau adalah malik, itu penguasa. Qala kunna, Allah mengatakan, walaqad sungguh-sungguh ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Aku telah melihat Rasulullah tertawa, tersenyum tatkala menyampaikan di sini, hatta badat nawajidu, sampai nampak gigi gerahamnya. Fakana yaqulu dzalika adna alil jannah manzilatan, itulah kedudukan yang paling rendah penduduk di surga, kedudukannya 10 kali lipat ya dunia. Tapi yang kita mohon adalah surga yang paling tinggi. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.